selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang sejarah penemuan sel menurut pakar. Sebelum itu, ayo kenalan dengan kelompok kami. Halo, saya Rehana. Halo, saya Muhammad Salim. Halo, saya Rafli. Pernah nggak kalian bertanya, tubuh kita sebenarnya tersusun dari apa? Kenapa daun bisa jatuh? Kenapa kulit bisa sembuh sendiri saat terluka? Jawabannya tersembunyi dalam suatu yang begitu kecil. Sampai-sampai butuh alat khusus untuk melihatnya, yaitu sel. Tapi tahukah kamu, dulu manusia sama sekali nggak tahu unit terkecil di kehidupan ini ada. Butuh 4 abad, 5 ilmuwan jenius, dan rasa penasaran yang nggak pernah padam untuk mengungkapkan rahasia ini. Yuk kita mulai perjalanan waktu ke tahun 1665. Tahun 1665 ada seorang ilmuwan bernama Robert Hooke. Dia penasaran mencoba mengiris tipis gabus dari kulit hewan yang mati, lalu memakainya lewat teleskop buatannya sendiri. Yang dia lihat menunjukkan ruang-ruang kecil kosong yang berisi api mirip kamar-kamar di penjara. Karena itu dia menyebutnya Cellulae dari bahasa Latin yang artinya kamar kecil. Dari situlah istilah sel Latin. Tapi ada yang menarik. Apa yang dilihat itu sebenarnya cuma dinding sel yang sudah mati, bukan sel hidup. Meski begitu, dialah orang pertama yang memberi nama pada unit kehidupan ini. Namanya Anthony van Leeuwenhoek, seorang pedagang kain asal Belanda, bukan ilmuwan Indonesia, tapi hobinya luar biasa, mengasah lensa kaca sendiri sampai bisa memperbesar ratusan kali lipat dengan lensa buatannya. Dia jadi orang pertama yang melihat sel hidup. Dia melihat bakteri, sel darah merah, bukan sel sperma makhluk kecil. Bayangkan keterkejutannya saat menyadari setetes air kolam ternyata penuh kehidupan yang bergerak-gerak. Leeuwenhoek membuktikan bahwa dunia mikroskopis itu bukan ruang kosong seperti Hubble, tapi dunia yang hidup dan aktif. Lompat ke tahun 1838. Seorang ahli botani Jerman bernama Michael Schleider meneliti berbagai jaringan tumbuhan dari akar, batang sampai daun. Hasil konsisten, semua bagian tumbuhan tanpa terkecuali tersusun dari sel. Ini bukan penemuan kecil. Schleider baru saja menyimpulkan bahwa sel bukan cuma struktur unik pada gabus, tapi unit dasar yang berlaku untuk semua tumbuhan di bumi ini. Tahun kemudian Beckman yang pernah ahli biologi Profesor Swan melakukan riset serupa tapi pada jaringan hewan. Hasilnya sama mengejutkan. Dan juga jadi unit dasar penyusun tubuh hewan. Jika Schleider dan hewan menyatukan teman mereka, lahirlah salah satu teori terpenting dalam biologi. Teori sel intinya sederhana tapi revolusioner. Semua makhluk hidup, entah itu pohon, beringin, raksasa atau seekor semut kecil, susun dari unit yang sama sel. Tahun 1855, ahli patologi Jerman Rudolf Virchow menjawab pertanyaan itu dengan satu kalimat Latin yang legendaris: Omnis cellula est cellula. Setiap sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Ini penting banget karena sebelumnya banyak orang masih percaya bahwa hidup bisa muncul begitu saja dari benda mati. Teori yang disebut generatio spontanea Virchow menutup celah itu dan tidak muncul dari ketiadaan. Sel hanya bisa lahir dari pembelahan sel lain. Prinsip ini melengkapi teori sel modern yang kita pelajari sampai hari ini. Jadi mari kita rangkum perjalanan luar biasa ini.
dari Hooke yang menamai kamar-kamar kosong, Ewan Hooke yang membuktikan yang hidup, Sladen dan Swan yang menyatukan tumbuhan dan hewan dalam satu teori, sampai Piscoe yang menutup teka-teki asal-usul sel. Semua ini melahirkan 3 prinsip teori sel yang kita pelajari sampai sekarang. Pertama, semua makhluk hidup tersusun dari sel. Kedua, sel adalah unit struktural dan fungsional dasar kehidupan. Tiga, sel baru hanya terbentuk dari sel yang sudah ada. 4 abad pencarian demi memahami satu hal kecil ini yang ternyata menyimpan rahasia besar seluruh kehidupan. Dan itulah kekuatan rasa ingin tahu manusia, mengubah kamar kosong menjadi peta kehidupan sendiri.